Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Maulana dari dengan NIM 23109520011 dari Teknik Elektro 23. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan uh, analisa kombinatorial dan peluang diskrit permainan Minesweeper atau Gosok Boom pada mata kuliah probabilitas. Itu dosen pengampunya Bapak Rizky Wahyu Pratama. Sebelum itu, saya memiliki 5 anggota, di mana itu ada Farhan Maulana, Habibur Rahman, Ferdi Akbar, Rama Rizky Saputra, dan Muhammad Rafli. Baiklah, pada pendahuluannya ini, di mana pada Gosok Boom itu adalah seperti game yang biasa dimainkan pada anak SD sampai SMP, yaitu mainkan dengan cara gosok-gosok boom. Nah, kurang lebih seperti itu, di mana memiliki latar belakang yaitu permainan digital telah bagian dari terpisah dari kehidupan sehari-hari, menawarkan hiburan, tantangan intelektual, dan platform yang relaksi. Salah satu dari kategori permainan yang tetap populer karena kesederhanaan namun menantang adalah permainan teka-teki logika, yaitu adalah Minesweeper. Mana di sini terlihat pada Minesweeper, pemain dihadapkan pada sebuah kotak yang tersembunyi yang terisi di balik dari sembunyi tersebut adalah bom atau angka yang mengindikasi jumlah bom di sekitarnya. Tujuan utamanya adalah membuka semua kotak yang tidak berisi bom tanpa meledakkan bom tersembunyi. Selanjutnya, pada rumusan masalah. Yang pertama, di sini kita akan membahas, yaitu ada 4, yaitu tentang yang pertama, bagaimana konsep dasar probabilitas dan nilai ekspektasi dapat diterapkan untuk menganalisa mekanisme permainan sweeper. Kedua, yaitu bagaimana probabilitas menang atau kalah, serta nilai ekspektasi dapat dihitung dalam skenario spesifik permainan Minesweeper, baik pada kondisi standar maupun dengan adanya fitur tambahan seperti Lucky Spin. Yang ketiga yaitu bagaimana fitur Lucky Spin dapat mempengaruhi peluang yang diharapkan matematis dalam permainan sweeper dan bagaimana pengaruh ini dianalisa sebagai kuantitatif. Dan keempat, bagaimana dapat mendesain permainan gosok boom yang adil dan mempertimbangkan probabilitas yang nilai ekspektasinya, terutama ketika fitur Lucky Spin diimplementasikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan, yaitu menjelaskan secara fundamental konsep probabilitas ruang sampel, peristiwa, dan nilai ekspektasi sebagai dasar analisis permainan. Selanjutnya menganalisis dan menghitung peluang menang atau kalah analisis permainan. Lanjut ada menganalisa dampak fitur Lucky Spin terhadap probabilitas dan harapan matematis kemenangan dalam permainan sweeper. Yang keempat, menyajikan kerangka desain permainan gosok boom yang adil dan mempertimbangkan aspek probabilitas dan nilai ekspektasi khususnya dalam konteks fitur Lucky Spin. Selanjutnya ada dasar teori pada probabilitas, di mana di sini adalah teori probabilitas adalah cabang matematika yang menyediakan kerangka kerja untuk mengkuantifikasikan ketidakpastian dalam konteks permainan yang melibatkan elemen acak atau informasi tidak lengkap. Seperti Minesweeper, probabilitas menjadi alat esensial yang dapat digunakan untuk rasional dan optimal. Saja di sini ada seperti dasar dari ruang sampel, di mana ruang sampel tersebut adalah himpunan dari semua kemungkinan hasil terjadi dari suatu percobaan acak. Setiap elemen dapat di ruang sampel tersebut. Titik sampel, definisi yang jelas tentang ruang sampel adalah langkah pertama dalam krusial menganalisa probabilitas. Seperti rumus di bawah. 3 kali 3 dengan 2 boom yaitu 9 dan boom 2. Berarti di sini menggunakan S92 yaitu 9 faktorial 2 per 2 faktorial 7 faktorial sehingga mendapatkan hasil 36. Selanjutnya kita membahas tentang yaitu peluang. Di mana pada peluang ini ter peristiwa dan ukuran numerik kemungkinan terjadi pada eh, game tersebut. Di mana memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi peluang peristiwa sebagai rasio jumlah titik sampel yang menguntungkan peristiwa tersebut. Pada jumlah titik yang sampel sama. Mana pada rumus itu terdapat P bom di sel X dan bom yang belum teridentifikasi sekitar X, sel yang belum dibuka adalah sekitar X.
Dasar teori distribusi probabilitas. Teori probabilitas adalah fungsi yang mendefinisikan atau diambil dari pekerjaan acak rentang tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi probabilitas tersebut adalah beberapa faktor, yaitu antaranya rata-rata antara distribusi, deviasi standar, dan kemiringan dari eh vakuitas. Selanjutnya yaitu dasar teori distribusi binomial. Pada distribusi binomial ini terdapat beberapa rumus yaitu B, X, titik koma, N, koma, P, di mana N dan X-nya itu merupakan kombinasi P pangkat X, Q, N kurang pangkat kurang X. X sama dengan 0,123 sampai N. Hal ini ada beberapa rumus dasar teori saja. Ini tidak perlu kita jelaskan karena ini ada di buku. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa dan pembahasan aturan mini sweeper, di mana pada aturan sebelumnya itu aturan dasar dari permainan mini sweeper ini secara umum diawali dengan pemilihan satu kotak untuk dibuka. Sebagian besar versi permainan tersebut memiliki pengaturan agar agar klik pertama selalu aman. Artinya tidak akan ada mengenai ranjau meskipun secara acak. Tersebar di papan setelah kotak pertama dibuka terdapat beberapa kemungkinan hasil. Jika kotak tersebut kosong atau tidak berisi ranjau, maka muncul angka dalam kotak tersebut menyebabkan angka jumlah ranjau. Di 8 kotak sekelilingnya, yakni posisi atas, bawah, kiri, kanan, serta keempat diagonal. Jika angka menunjukkan nol, maka sistem otomatis membuka semua kotak sekelilingnya dan kosong hingga bertemu batas berupa angka atau papan. Sebaiknya, jika pemain kotak ternyata berisi ranjau, maka permainan dinyatakan selesai dan dinyatakan kalah. Dan analisa peluang menang dan kalah. Pada sini, klik pertama, klik kedua, yaitu setelah satu kotak aman, kita 14 kotak, yaitu 3 ranjau, 11 aman. Probabilitas kotak kedua aman 11 dan perempat. Klik ketiga, jika klik 2 aman, tersisa 13 kotak dan 3 ranjau 10 aman. Peluang kotak benar 10 per 13 dan peluang keempat sama itu 9 per 12. Demikian seterusnya hingga kotak ke-12 klik 12. Peluang 1 per 4. Sehingga probabilitas dari suatu game atau kotak ke-12 hingga sampai seperempat. Sehingga probabilitas kemenangan seluruhnya adalah perkalian perulangan berturut-turut. Itu 11 per 14, 10 per 13, 9 per 12, 8 per 11, dan seterusnya. Sehingga mendapatkan nilai 0,002 untuk peluangnya. Dan peluang kalah yaitu satu kurang dari peluang menang, yaitu 0,99999. Jadi untuk membahas nilai ekspektasi atau harapan matematisnya, sini kita mendapatkan ekspektasi matematis atau nilai harapan berupa rata-rata hasil yang diharapkan dari suatu percobaan. Dalam jangka panjang, dalam proses permainan gosok bom, nilai ekspektasi dapat membantu menganalisa sebuah keuntungan atau merugikan permainan tersebut bagi pemain serta acuan untuk mendesain permainan yang adil. Sehingga mendapatkan rumus seperti di bawah ini. Misalnya di sini ada tabel seperti yang akan dicari. Ini bisa dilihat saja. Ini bisa dilihat-lihat saja. Hanya di sini ada mendesain ulang sesuai tugas dari yang Bapak berikan, yaitu mana di sini kita mendesain untuk 5 kolam tambah kali 3 baris 15 kotak. Nah, jika berhasil menghindar bom, dapat hadiah variabelnya yaitu kotak pertama N adalah 15, kotak jumlah bom ada 3, kotak aman A sama dengan N kurang B itu 12. Pemain memilih satu atau lebih dari kotak untuk digosok. Tujuannya menghindari semua bom, peluang kotak yang dipilih tidak mengandung bom. P aman, CA, CK, dan CK. Ya, di sinilah pengaturan dari pulangan itu asumsi hadiah. Jika berhasil kotak pertama tanpa bom dapat hadiah segini. Jika gagal dapat juga hadiah segini. Dan seterusnya. Sehingga permainan gosok bom pada atas 5 kali 3 didesain secara matematis, permainan probabilitas dengan risiko tinggi dengan menerapkan konsep peluang binomorik. Nilai harapan kita bisa merancang desain permainan menantang dan bermakna. Strategi optimal terbukti.
Sebenarnya ada kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut adalah pendekatan matematis berbasis konsep probabilitas dan nilai ekspektasi menggambarkan tingkat risiko dan peluang dalam permainan ini. Kemudian probabilitasnya juga meningkat dari 0,2 mencapai 99%. Ternyata demikian dari seluruh analisis makalah ini, secara langsung menjawab rumusan masalah diajukan termasuk penerapan konsep probabilitas dan ekspektasi, perhitungan peluang menang dan kalah, dan analisa nilai ekspektasi serta pengaruh relevan fitur ini. Selanjutnya ada saran yaitu penelitian selanjutnya harus berfokus pada pendekatan acak. Terus kedua, virtual campaign dibuat masalah bahas makalah dikembangkan lebih lanjut. Dan ini dasar pusaka. Thank you untuk materi kali ini. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.